Yang saya hormati Pak Suci, Pak Freddy, Pak Denny, dan dosen-dosen sekalian semua, dan rekan-rekan saya juga, dan adik-adik sekalian di Teknik Elektro ITDA. Mungkin sebelum saya mulai, saya menanyakan apakah suara saya jelas, Pak Denny? Jelas kok Bang, jelas. Oh ya, baiknya. Selamat pagi ya, menjelang siang teman-teman semua. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ya. Karena pengalaman itu sebenarnya kita bukan di tempat orang yang sukses saja kita bisa belajar, tapi kita bisa belajar juga di tempat orang yang gagal. Artinya kenapa? Kalau memang orang udah melakukan kegagalan, jadi paling tidak kita tidak mengulang kegagalan yang sama. Jadi kita bisa mengerjakan dengan hal yang terbaru. Seperti itu. Mungkin pengalaman saya di sini mungkin tidak sebaik dengan pengalaman teman-teman alumni teknik elektro yang lain, tapi saya mencoba untuk berbagi, mungkin bagi teman-teman yang ingin didiskusikan nanti silakan. Mohon izin untuk saya share screen. Iya. Share ini ya, saya udah ini ya, udah kelihatan ya. Oke. Saya ingin mungkin tadi sudah diperkenalkan lah sama Pak Denny ya, bahwa saya alumni dari Teknik Elektro. Yaitu saya masuk di 2020, mohon maaf 2010, kemudian saya selesai di 2014. Untuk saat ini memang saya bekerja sebagai dosen. Sebenarnya alumni Teknik Elektro ITDA sebenarnya bukan saya satu-satunya yang memilih menjadi dosen, tapi ada teman yang lain juga yang ikut menjadi dosen. Jadi mungkin di sini mungkin mengundang Pak Denny atau Pak Freddy mengundang saya mungkin di kesempatan yang ini, mungkin di next-nya mungkin dari teman-teman alumni juga mungkin bisa berbagi juga dari sisi teman alumni itu menjadi dosen seperti apa. Kalau kebetulan saya di sini sebagai ASN ya di D3 Teknik Perawatan Pesawat Udara. Ini hampir sama juga, mungkin prodi ini dengan prodi yang ada di D3 Teknik di ITDA ya. Jadi di sini juga ada AMTO-nya juga di Politeknik Negeri Batam. Kemudian saya memang setelah menyelesaikan pendidikan S1 waktu itu tidak langsung bekerja. Sebenarnya saya ada panggilan kerja ya, salah satunya di Aceh waktu itu untuk ngajar di SMK, dan satunya lagi juga di waktu itu ada Patriot Energi. Waktu itu ada salah satu teman alumni waktu itu ikut juga. Tapi saya pas selesai pendidikan S1 itu saya tidak mengambil kesempatan itu, tapi saya waktu itu fokus ke beasiswa, karena pas waktu panggilan itu juga saya sudah lulus administrasi beasiswanya. Jadi saya sedang mengikuti prosesi tesnya. Makanya saya pas lulus kuliah, saya ya udah fokuskan untuk melanjutkan kuliah. Mungkin nanti saya akan menceritakan, karena sebenarnya mungkin di sini ada Mbak Irma juga ya. Kami sebenarnya di elektro itu sangat kompak, ada dari dulu ya, dari saya masuk 2010 sampai sekarang kami masih komunikasi video call. Mungkin sebulan sekali sering video call itu teman-teman untuk rasa kangen ya. Jadi kedekatan emosional teman-teman teknik elektro itu sangat kuat sampai sekarang. Mudah-mudahan mungkin adik-adik yang sekarang di teknik elektro ini juga sama ya, kedekatan emosionalnya antar angkatan maupun antar teman itu sangat bagus. Seperti yang teman-teman yang alumni itu. Kemudian mungkin pada kesempatan ini
saya mungkin lebih banyak berbicara ke pengalaman yang saya alami. Mungkin dari Mbak Irma tadi sudah menyampaikan ya terkait dengan kerja di BAT. Tapi saya sebelum kerja BAT, karena saya ada proses pendidikan beasiswa saya, mungkin nanti saya akan sharing ke teman-teman. Mungkin bisa saja dari adik-adik yang di teknik elektro, yang semester 5 ataupun semester akhir saat ini, mungkin ada yang keinginan ingin melanjutkan atau menjadi pemburu beasiswa. Jadi saya bisa memberikan sedikit pengalaman saya di segi itu. Dan kemudian saya juga setelah menyelesaikan pendidikan S2 saya baru bekerja di BAT. Di BAT ini nanti juga akan saya share sedikit informasi dari pengalaman saya. Kalau Mbak Irma tadi itu, Mbak Irma mungkin beliau lebih menceritakan dari segi di aircraft-nya itu. Kalau Mbak Irma mungkin pegangannya itu mungkin AMM ya. Kalau kami waktu saat bekerja itu kebetulan saya di maintenance shop, jadi kita itu berkecimpung dengan komponen maintenance manual. Jadi karena kita di maintenance shop itu perawatan komponen, ya jadi kita hanya bergeluti dengan bagian komponen, tidak secara keseluruhan dari aircraft seperti yang Mbak Irma ceritakan tadi. Karena itu maupun di maintenance shop atau base maintenance itu sebenarnya mempunyai job desk sendiri. Jadi itu ada perbedaan. Kemudian mungkin nanti setelah saya selesai di BAT ya, sebenarnya bukan selesai di BAT, tapi saya itu pada saat sedang bekerja di BAT, kebetulan saya juga ikut CPNS waktu itu ya. Jadi pas saya itu di akhir tahun kemarin itu pas ada kelulusan pengumuman, akhirnya saya beralih profesi dari engineering ke dosen. Sebenarnya ini sebenarnya saling berhubungan juga, soalnya saya juga ilmu yang di S1 maupun ilmu yang di kerja di BAT itu sebenarnya saya pakai semua pada saat saya mengajar. Karena saya mengajarnya di diploma ya, mungkin di diploma itu lebih ke praktikalnya. Jadi tidak terlalu mendalam terhadap teori yang dipelajari seperti itu. Oke, yang pertama sebenarnya apa sih yang saya dapatkan sebenarnya selama kami kuliah di S1 itu? Sebenarnya dulu pada saat kuliah S1, saya juga mengambil konsentrasi avionik. Ya, itu memang ada beberapa mata kuliah memang menjurus ke avioniknya, seperti di sini bisa kita lihat sistem navigasi udara, kemudian ada juga radar pesawat udara. Sebenarnya radar ini juga ada radar yang untuk komunikasi umum dan ada radar untuk pesawat udara. Ini mata kuliahnya kalau waktu saya kuliah itu memang ini udah dipisah ya, ada mata kuliah untuk radar juga, ada mata kuliah untuk radar pesawat udara. Jadi ada sistem avionik, listrik pesawat terbang, dan autopilot. Sebenarnya semua mata kuliah yang ada di sini ini saya pakai pada saat kerja, semua mata kuliah ini. Sebenarnya bukan hanya ini aja, kita juga mempelajari mata kuliah semester 1 sampai semester 8 itu sebenarnya itu adalah untuk pengantar agar kita bisa memahami mata kuliah ini sebenarnya. Jadi bukan berarti cuma mata kuliah ini aja yang kita pakai, bukan. Jadi mata kuliah semester 1 sampai semester 5 atau semester 6 itu yang mata kuliah umum yang lainnya itu memang kita tetap memakai, apalagi kayak basic electrical. Basic electrical itu juga harus kuat karena apabila kita pada saat dunia kerja itu salah satunya misalkan kayak listrik pesawat terbang ya, kalau di BAT berhubungan dengan starter generator, berhubungan dengan lighting. Jadi
kita mau nggak mau ya kalau memang basic elektrikal kita tidak kuat ya kita kewalahan juga pada saat nanti kita bisa bekerja. Apalagi pada saat kita menghandle komponen mau tidak mau itu sangat dibutuhkan basic elektrikal tersebut. Saya memang kuliah seperti biasa ya, kayak teman-teman yang lain juga. Saya bukan orang pinter-pinter banget, dan IPK saya juga IPK pas-pasan ya. Jadi, tapi saya menikmati pada saat kuliah S1 itu ada hal lain yang membuat saya itu bisa betah pada saat kuliah dan tidak terasa 4 tahun itu sebenarnya kayak sebentar aja udah selesai kuliahnya seperti itu. Nah, ternyata itu pendukungnya itu adalah ada faktor di organisasinya. Waktu itu saya mengikut organisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan ya HMJ. Pada saat semester pertama itu teman-teman di HMJ itu mengajak mahasiswa baru untuk ikut bergabung. Ternyata pas saat bergabung itu saya merasa oh ini ternyata memang kita ini merasakan kayak tidak sepi ya, begitu banyaknya teman ya di teknik elektro sehingga dari situ saya lebih adanya ketertarikan terhadap organisasi itu sehingga pada saat semester 3 itu saya juga langsung mengajukan diri untuk menjadi ketua HMJ waktu itu. Nah, jadi pada saat di ketua HMJ ini juga banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan, bukan saya aja, kami dengan teman-teman juga. Di sini kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana kita memanage suatu organisasi, bagaimana kita belajar manajemen organisasi, dan kalau memang ada suatu masalah, bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kita berdiskusi ya atau musyawarah dengan teman-teman, tapi tidak menyalahi pendapat orang lain. Di situ banyak kita belajar. Akhirnya ilmu yang tidak kita dapatkan pada saat kuliah ternyata bisa kita dapatkan di dunia organisasi ini. Ini apa hubungannya nanti di dunia kerja? Di dunia kerja itu dibutuhkan juga. Pada saat nanti teman-teman dikasihkan job, tugas sama atasan, dan nanti pada saat menyelesaikan sebuah case itu juga kita butuh untuk bisa memanage dengan ketua tim yang ada di kelompok kita. Jadi di sini kita juga butuh bagaimana kita bisa mengkomunikasikan permasalahan tersebut ke teman-teman tim kita untuk menyelesaikan suatu case dan bagaimana kita bisa mencari solusi dari suatu masalah tersebut. Jadi di sini akan terpakai ilmu-ilmu seperti itu yang memang tidak diajarkan pada saat mata kuliah. Jadi bagi teman-teman yang ingin ingin bekerja ya ini bisa mengasahkan diri ya dari segi soft skill-nya sendiri ya. Mungkin ini bermanfaat juga pada saat nanti teman-teman masuk ke dunia kerja. Yang kedua saya juga mengikuti organisasi di kampus juga di BEM ya. Pada saat semester 5 saya juga sebagai ketua BEM ya, presiden BEM kalau teman-teman di ITDA mungkin bilang ya. Di sini juga kita lebih banyak belajar kembali. Kalau di HMJ, di Himpunan Mahasiswa Jurusan, kita hanya lingkupnya hanya dengan teman-teman di jurusan, tapi kalau pada saat di Badan Eksekutif Mahasiswa ini, kita lingkupnya itu ke kampus, satu kampus, organisasi satu kampus. Jadi ada beberapa himpunan jurusan-jurusan lain yang kita handle istilahnya. Jadi banyak manfaat juga yang kita dapatkan, baik nanti ada masalah pendapat karena di BEM itu dari dulu-dulu ya sangat sensitif itu masalah pembagian dana ya. Jadi teman-teman di sini kita bisa memanage bagaimana kita menyelesaikan pembagian dana itu supaya itu adil, tapi bukan adil itu sama rata. Jadi di sini yang butuh pikiran kita pada saat kita adil tapi tidak rata, istilah tidak disamaratakan, itu pasti ada beberapa organisasi lain itu yang ikut berkomentar. Jadi kalau masa dulu itu ada yang sampai angkat-angkat kursi ya, tapi alhamdulillah pada saat saya itu
mungkin ya kerjasama dengan teman-teman yang lain itu tidak ada hal seperti itu. Jadi kita benar-benar real pembagian itu berdasarkan dari data kita olah, kemudian kita paparkan dan itu bisa diterima oleh teman-teman semua. Artinya apa? Di sini kita juga ikut melatih ya bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah ya tanpa timbul masalah yang baru. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan. Kemudian pada saat S1 juga, pada saat itu saya bukan latar belakangnya SMK ya. Jadi saya juga SMA sama kayak teman-teman mungkin yang latar belakang SMK, yang SMA. Jadi di SMA itu kita tidak belajar tentang elektronika ya. Akhirnya pada saat awal kuliah itu ada beberapa kendala yang memang kita belajar secara teori, tapi kita tidak tahu realnya itu seperti apa, untuk apa sih dipakai ini sebenarnya, termasuk komponen-komponen elektronika. Nah, jadi yang selama ini terhambat hanya sebatas membaca, tapi tidak tahu real pemakaiannya seperti itu, di mana. Jadi ada komunitas robotik pada saat itu ya, ada komunitas robotik sama quadcopter. Jadi saya banyak belajar di sini apa yang saya baca-baca dan dapatkan di mata kuliah itu teorinya, dan saya bisa belajar di sini real ilmu itu seperti apa sih diaplikasikan ke dunia nyata. Nah, jadi ini juga yang membantu pengetahuan saya pada saat saya kuliah di S1. Untuk selanjutnya, pada saat selesai kuliah, memang ada pilihan saya dan teman-teman itu ada yang melanjutkan pekerjaan, melamar pekerjaan ya, dan ada juga yang melanjutkan kuliah. Mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa saya udah ada panggilan kerja pada saat itu selesai di pendidikan di SPA waktu itu. Tapi saya karena waktu yang sama saya juga harus mengikuti proses beasiswa saya, karena beasiswa itu prosesnya itu ada beberapa tahap tes. Jadi saya mau nggak mau saya harus mengikuti satu-satu tahap itu, harus sistem gugurnya saya harus ikutin juga gitu. Makanya pada saat itu ya saya untuk bisa fokus ya udah saya menunda dulu untuk mengambil pekerjaan itu, sehingga saya fokus di mencari beasiswa. Di sini mungkin teman-teman bertanya juga ya, kalau saya sih pada saat selesai S1 dapat beasiswa apa sih sebenarnya? Ya, saya kebetulan pada saat pas tahun saya itu kebetulan dibuka ada beasiswa Kemendristek-Dikti ya dari pemerintah Indonesia. Jadi saya berkesempatan untuk apply ke beasiswa tersebut. Dan sampai selesai ya prosesnya itu lebih kurang 1 tahun. Karena kenapa? Karena beasiswa itu waktu itu kita setelah diterima di beasiswa, kemudian kita itu kayak dikasih training dulu untuk persiapan keberangkatan. Makanya membutuhkan waktu yang lama waktu itu. Nah, tapi karena prosesnya itu tidak terasa ya karena ada kegiatannya. Jadi pada saat 1 tahun setelah itu baru kami berangkat. Terus yang jadi pertanyaan, sekarang apakah masih dibuka beasiswa itu? Masih, cuma konsepnya aja yang berbeda. Kalau pada saat tahun kami itu hanya difokuskan ke luar negeri, sekarang itu masih dibuka juga karena kebetulan mungkin Dikti itu tidak di Kementerian Ristek, tapi menteri itu Dikti itu sekarang di Kemendikbud ya. Jadi sekarang Kemendikbud juga buka yang sama, itu beasiswanya itu beasiswa calon dosen. Jadi diperuntukkan bagi teman-teman yang lulus S1 tapi belum S2. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pengen kuliah setelah selesai S1 mungkin itu bisa berburu beasiswa tersebut. Itu tidak diminta TOEFL. Itu yang jadi uniknya sekarang itu, mungkin karena faktor dalam negeri ya. Kalau dulu kami itu diminta TOEFL pada saat karena mungkin karena faktor di luar negeri. Jadi kalau sekarang itu ada beasiswa calon dosen vokasi, nanti silahkan teman-teman googling sendiri ya. Itu dia tidak diminta TOEFL, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu teman-teman harus mempunyai LOE terlebih dahulu.
Jadi LOE itu bukti bahwa teman-teman sudah diterima di kampus, apakah UGM, UI, dan sebagainya. Jadi ada beberapa kampus yang masuk dalam list itu. Jadi kalau memang masuk di list itu, ya teman-teman bisa apply beasiswa tersebut. Jadi LOE itu sistemnya rekrut beasiswanya itu, misalkan teman-teman ada rencana tahun depan ya, jadi tahun ini daftar aja dulu ke kampus, misalkan ke UGM, ke UNY, ataupun beberapa kampus yang lain, silahkan daftar dulu, kemudian nanti teman ada dikasih bukti telah diterima di kampus A misalkan. Nah, jadi tapi kita bisa bukti diterima itu, kita tidak langsung kuliah tahun ini, tapi kita bisa merequest ke pihak kampus itu bahwa kita LOE itu akan kita kuliah tahun depan karena kita memerlukan untuk pencarian beasiswa. Nah, itu bisa dilakukan sama teman-teman. Biasanya itu beasiswa luar negeri biasanya seperti itu. Jadi kita hari ini kita daftar kampusnya dulu di luar negeri. Setelah diterima nanti kita bilang ke pihak kampusnya di luar negeri itu bahwa saya mau kuliahnya tahun depan. Ya udah, berarti kita itu LOE kita tetap dikasih, tapi masuknya itu di tahun depan. Nah, jadi LOE itu yang bisa kita pakai untuk mencari beasiswa. Bahwa kita udah diterima loh di kampus A, tapi kita butuh beasiswa. Itu mungkin teman-teman bisa memakai kalau ada keinginan untuk melanjutkan studi kalau selesai S1 nanti. Nah, kemudian sebenarnya lanjut kuliah itu selain kita menambah wawasan baru, kita sebenarnya punya pengalaman baru juga. Saya sebenarnya sangat senang kuliah di luar negeri itu, mungkin banyak faktor ya bagi saya ya, mungkin teman lain menganggap saya konyol. Nah, jadi kalau di luar negeri itu kayak di Taiwan, saya itu kalau bangun tidur itu setelah subuh saya biasanya tidur lagi ya. Nah, jadi pas bangun tidur itu cuci muka langsung berangkat ke kampus karena kan di apa namanya di Taiwan itu orangnya kan pagi itu nggak mandi. Jadi mandinya itu mereka malam pada saat tidur. Jadi misalkan pulangnya jam 12 malam, ya udah jam 12 malam mereka tidur, paginya mereka bangun tidur pagi mereka nggak mandi lagi ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya mungkin agak konyol lah, tapi saya itu kayaknya menikmati banget. Jadi malam kalau saya pulang dari lab mungkin ya agak malam saya ya udah apa namanya mandi terus tidur, terus pas paginya itu biasa saya selesai salat subuh saya langsung tidur lagi biasa. Yang kedua, di sana enaknya kita itu baju kuliah juga tidak rumit ya seperti aturan-aturan di kampus-kampus di Indonesia. Kita harus pakai kemeja, kemudian kita harus pakai celana panjang dan sebagainya. Tapi kita cukup kayak bangun tidur tadi ke celana pendek, baju kaos, ya udah tinggal ambil tas berangkat. Nah, jadi hal-hal seperti itu sangat simpel di Taiwan itu untuk teman-teman yang ingin kuliah di sana. Kemudian kita juga dengan profesornya ya, kalau kita ada kuliah ya di sana sebenarnya lebih ke outputnya itu ke ujian. Jadi kalau kita memang bisa di ujian ya terserah teman-teman mau ngapain aja terserah, yang penting outputnya bisa gitu. Nah itu yang saya sangat suka karena kadang masuk kuliah itu kita itu tidur tapi profesornya itu tidak mengganggu kita gitu. Ya udah kalau bagi kita yang tidur ya silahkan tidur, tapi pada saat ujian yang penting kita bisa, itu aja yang dituntut. Nah, itu menjadi mungkin salah satunya ada keunikan sendiri ya. Tapi jangan salah, ada juga 1-2 orang itu yang memang dia itu tidak suka hal kalau kita memang tidur di ruangan, ada juga, tapi dikasih tahu aja. Si profesornya ngasih tahu tidak boleh tidur selama kuliah, jadi pas kontrak awal kuliah itu dikasih tahu biasa. Tapi selama saya kuliah itu saya tidak ada satu dosen, hanya satu dosen saya mendapatkan hal seperti itu. Jadi di awal kontrak kuliah dia ngasih tahu duluan. Terus yang kedua, kalau kita mau makan juga di ruangan ya sambil kuliah ya waktu itu. Ya, tapi itu tidak bermasalah juga. Tapi secara etika mungkin kalau di dunia kita di Indonesia itu mungkin kita tidak punya etika ya.
Mungkin karena di luar negeri itu hal yang dianggap biasa, ya itu mungkin tidak masalah. Makanya ada apa lebih santai kalau kuliah itu di luar. Mungkin teman-teman jadi opsi ya kalau pengen pengen menambah wawasan baru atau pengalaman baru ya, mungkin bisa mencoba untuk kuliah di Taiwan salah satunya. Kalau saya sendiri, kota yang saya tinggal di sini ya, kebetulan Taiwan itu sangat kecil, dia pulau ya. Saya salah satu kota di Taiwan, saya tinggal di Kaohsiung. Kaohsiung ini bisa kita katakan kayak kota terbesar kedua setelah Taipei. Kalau Taipei ibu kotanya ya, kalau Kaohsiung itu kota besar kedua. Di sini, ini saya sangat rekomendasikan kalau daerah Kaohsiung ini, kenapa? Ini biaya hidupnya itu kalau kita di Indonesia mungkin ya kayak di Jogja lah, lebih lebih murah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kalau teman-teman tinggal di Taipei itu kan mungkin kayak di Jakarta ya, biaya hidupnya lebih tinggi ya. Tapi kalau di Kaohsiung ini masih lumayan murah. Terus kalau teman-teman ingin mungkin kuliah di ada keinginan kuliah nanti, terus pada saat nanti kuliah itu kita juga bisa bekerja part time. Jadi kalau lumayan part time-nya itu sekitar saat ini dihitung sekitar 200 NT per jam. Jadi di sana hitungnya per jam kita. Ya, 1 NT itu 500 rupiah ya lumayan lah. Sekitar ya hampir 1 jutaan ya, lebih kurang. Kalau kita per hari itu bisa kita dapatkan sekitar ada 1,5 juta lah bisa kita dapatkan kalau hari libur itu, Sabtu Minggu. Ya, lumayan lah untuk nambah-nambah uang jajan kan. Kemudian ingin saya bagi juga sedikit informasi ya bagi teman-teman yang ada keinginan melanjutkan kuliah nanti, itu coba teman-teman bisa apply beberapa beasiswa yang dari pemerintah Taiwan sendiri. Ini sebenarnya kalau dari pemerintah Taiwan, kalau memang beasiswa mungkin dari pemerintah Indonesia kita sulit mendapatkan ya karena banyak banyak persyaratan. Tapi kalau di pemerintah Taiwan di sini lumayan besar juga. Jadi ada beasiswa MOFA ya sama MOE ya, ini dibukanya tiap tahun. Jadi tiap tahun ada pembukaan beasiswa dan kuotanya itu juga sangat besar. Kemudian kalau yang untuk poin 3 ini untuk PhD ya. Mungkin yang nomor 4 ini bisa juga diincar sama teman, ini lumayan juga sejahtera ya, bisa nabung lah kalau ICDF ini. Dan kalau ICDF ini kekurangannya dia kampusnya itu ada listnya, jadi masuk ke dalam list. Tapi kalau untuk jurusan elektro itu banyak dia kampusnya yang bisa kita apply beasiswa ICDF ini. Tapi kalau ada jurusan-jurusan tertentu yang memang tidak semua kampus ya, ada jurusan yang di-cover oleh ICDF-nya. Mungkin bagi teman-teman ini bisa incarkan beasiswa ini untuk S2 ya. Tapi saya sarankan juga untuk mendaftarkan beasiswa kampus. Kalau beasiswa kampus itu sebenarnya ini sangat mudah untuk kita dapatkan beasiswanya. Tapi ini kembali lagi setiap kampus itu bervariasi. Jadi nilai beasiswa yang kita dapatkan itu setiap kampus itu berbeda-beda. Mungkin ada yang lumayan, mungkin ada yang hanya mengcover beasiswa beasiswa pendidikan aja, sama beasiswa bulanan mungkin hanya dikasih 1 sama 2 juta aja per bulan. Tapi kalau kita hitung-hitung mungkin itu masih kurang. Tapi ini bisa jadi opsi terakhir bagi teman-teman. Jadi pada saat nanti beasiswa lain mungkin belum beruntung ya, tapi diusahakan aja dulu. Tapi ini jadi opsi terakhir. Jadi istilahnya cadangan ya buat teman-teman. Soalnya beasiswa universitas ini teman-teman yang dari Vietnam, ini hampir semua mereka itu mendapatkan beasiswa universitas. Karena kenapa? Biasanya orang Vietnam itu mereka memiliki bahasa Inggris terbatas ya. Jadi pas-pasan banget bahasa Inggrisnya. Akhirnya kenapa? Jadi kalau beasiswa yang di atas ini mungkin ada beberapa proses seleksi ya.
Tapi kalau memang dia mempunyai kendala dalam bahasa Inggris, dia apply-nya beasiswa yang universitas. Ini kemungkinan besar sudah diterima memang. Jadi, tapi nilainya itulah. Jadi semakin biasa nilai bahasa Inggris kita rendah, biasanya nilai yang kita dapatkan juga sedikit biasanya. Semakin bagus nilai kita mungkin itu semakin lumayan kita dapatkan beasiswanya. Nah, tapi selain di sini sebenarnya kita juga bisa mendapatkan tambahan yang lain dari pengalaman teman-teman yang berburu beasiswa universitas. Biasanya kita nanti di lab itu, di profesornya itu kadang-kalanya ikut membantukan. Biasa setiap bulan itu memberikan 1 atau 2 juta ya tambahan ya. Itu tidak semua, itu tergantung profesornya. Makanya kalau teman-teman mungkin yang punya skill-nya S1 itu mungkin di bidang tertentu, mungkin bisa mencari kampus yang memang benar-benar ada bidang yang dikuasai itu. Ya, biasanya si profesornya dia sangat senang kalau si mahasiswa ini punya skill khusus, expert banget di bidang tertentu itu. Nah, mungkin coba dicarikan profesornya yang punya di bidang skill-nya itu gitu. Mungkin kalau teman-teman pinter pemrograman ya, coding dan kontrol ya mungkin ya, itu bisa dicarikan profesornya yang bidang kontrol. Jadi kalau ada proyek-proyek nanti disuruh ikut bantu, kita bisa nambah uang saku, kan lumayan dikasih per bulan itu 1 sampai 2 juta ya di labnya. Ini jadi tambahan untuk biaya hidup. Selain itu Sabtu Minggu itu kan kita bisa bekerja part time ya. Jadi teman-teman mungkin kalau memang mengambil beasiswa ini ya bisa memanfaatkan Sabtu dan Minggu itu untuk bekerja part time. Ya, biasanya bekerja part time itu lumayan juga ya. Per hari itu kita bisa mengumpulkan ya sampai 2 juta ya sehari, ya 1,5 atau 2 juta lah per hari itu. Mungkin kalau 2 hari kita bekerja ya paling tidak kita bisalah uang saku kita dalam 1 minggu itu dapat tambahan sekitar 3 jutaan, kan lumayan. Kemudian setelah selesai pendidikan, saya ingin sharing juga pengalaman bekerja di BAT ya. Mungkin di sini pekerjaan saya sudah disinggung sama Mbak Irma tadi. Memang dulunya saya pas awal masuk di BAT ya penempatannya di M1 ya di Tangerang waktu itu. Tapi ada beberapa bulan kemudian kami itu semua divisi yang kami itu dipindahkan ke Batam. Maka kami juga ikut pindah ke Batam. Kebetulan shop yang saya handle itu di avionik sama electrical shop. Mungkin bagi teman-teman saya ingin kasih tahu dulu bahwa kalau di BAT di sini kita ada 2 tempat perawatan. Yang pertama itu di base maintenance, mungkin base maintenance itu yang tempat Mbak Irma tadi ya. Jadi itu ke hanggar pesawatnya. Yang kedua di maintenance shop. Di maintenance shop itu di shop perawatan ke komponen. Nah, saya itu tempatnya di shop perawatan komponen. Jadi di sana ada beberapa shop, salah satunya Avionik Electrical, ada juga structure ya, kayak kabin dan propeller shop, kemudian ada APU shop dan beberapa shop yang lainnya. Di sini sebenarnya saya bukan hanya saya sendiri pada saat saya kerja di sana. Pada saat di shop ini di engineering kami dari teknik elektro ITDA ada 3 orang ya. Salah satu saya yang ada yang cewek yang telah disebutkan sama Mbak Irma tadi ya, Mbak Hana itu dia menghandle waktu itu propeller shop. Jadi itu punya pesawatnya ATR. Waktu itu dihandle sama Mbak Hana. Kebetulan saya itu di Avionik Electrical Shop ini berbareng satu tim sama alumni teknik elektro juga, Mas Zeni waktu itu.
Jadi kami dari STTI ya lumayan banyak pengalaman di sini juga, dan alhamdulillah kami sepengalaman kami ya ini sangat mudah menyesuaikan diri pada saat awal kami bekerja. Saya itu pada saat awal bekerja karena saya memang udah punya background apa namanya di avioniknya. Pada saat saya di menghandle shop ini ya saya tidak merasa ada apa namanya tidak ada merasa hal yang baru. Hal yang baru itu ya yang berhubungan dengan sebenarnya berhubungan dengan apa namanya administrasinya sebenarnya ya. Kalau kita membuat job card itu ya sebenarnya prosedur job card-nya yang baru bagi kita, tapi sebagai ilmu yang ingin kita buat yang ada di manual book itu yang kita jadikan ke job card itu kita tidak mempunyai hambatan, karena pada saat sekali baca ya kita udah tahu oh ini karena bagian kita. Jadi elektrikalnya pun kita udah punya basic elektrikal ya. Kemudian juga kita punya basic avioniknya juga. Jadi sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan tempat kerja yang baru. Kemudian selain kita mempreparekan job card ini kita prepare karena di maintenance shop itu berhubungan dengan komponen, maka manual yang kita pegang itu adalah komponen maintenance manual. Jadi komponen maintenance manual itu yang begitu tebalnya, jadi kita tugasnya adalah bagaimana menyederhanakan prosedur-prosedur tersebut, step kerja tersebut ke dalam job card. Jadi kita istilahnya menyederhanakan itu dalam bentuk tabel dan beberapa catatan. Itu tugasnya kita. Tidak mengurangi konten yang ada di maintenance manual. Karena kenapa? Misalkan ada beberapa step yang perlu dilakukan pada saat perawatan misalkan starter generator. Kita semua step itu harus kita bubuhkan di job card. Tapi dengan cara disederhanakan. Karena kalau kita lihat prosedurnya di job card itu di manual itu kan sangat panjang ya penjelasannya, sedetail mungkin. Jadi itu untuk memudahkan para si mekanik maupun engineer itu pada saat melakukan perawatan. Jadi dia hanya memegang job card sebagai utama ya, dan manualnya tetap dia pegang, tapi dia sebagai bukti bahwa dia setelah mengerjakan sesuatu itulah di job card ini. Setiap dia menyelesaikan pekerjaan sesuatu pekerjaan ya udah dia sign sebagai bukti bahwa dia telah mengerjakan pekerjaan tersebut. Selain itu kami juga mengeluarkan produk engineering yaitu engineering information ya. Ini EI. Jadi pada saat melakukan suatu perawatan, misalkan contohnya kayak starter generator ataupun AC generator ataupun baterai. Jadi di engineering information ini semua tools maupun peralatan yang dibutuhkan itu kita sebutkan di engineering information. Jadi itu harus dimiliki oleh pihak si mekanik sebelum melaksanakan pekerjaan. Jadi semua listnya ada di engineering information itu. Kemudian kita juga memonitoring list misalkan ya monitoring list juga. Kadang ada komponen maintenance manual, ada CMM manual itu kadang dia itu ada update. Jadi kita harus benar-benar bisa memonitor, jangan sampai manual yang baru sudah terbit, tapi kita masih memakai manual yang lama gitu. Kemudian tugas di engineering kita juga membuat report ya, kalau memang ada damage, report ini kalau memang kita butuh untuk mereport ke pihak vendor, ya kita harus komunikasikan ke pihak vendor. Kadang-kalanya ada beberapa catatan sih dari vendor itu yang membuat jadi panduan kita juga pada saat merepair.
kadang ada kalanya gini, ada beberapa komponen yang memang ada kerusakan, tetapi kita ini tidak bisa menjustifikasi bahwa komponen ini masuk limit atau tidak. Nah, kalau memang udah seperti hal seperti itu, jadi kita tidak bisa sembarang sembarang apa namanya memberikan keputusan ya. Nah, jadi kita harus mereport dulu ini ke si vendor. Jadi kita lihat hasil analisa kita, kemudian kita ukur apa aja yang kerusakannya, kita jelaskan dan kita komunikasikan. Kalau memang dia menyatakan ini harus diganti, ya udah. Jadi titik. Berarti kesimpulannya itu harus diganti komponen tersebut. Berarti tidak ada apa namanya limitnya lagi, istilahnya tidak ada toleransinya lagi. Berarti. Jadi hal-hal seperti itu juga kita penting ya di dunia kerja itu. Mungkin teman-teman untuk membiasakan diri ya bagaimana kita berkomunikasi lewat email ya ke pihak vendor, kemudian bagaimana kita bisa menjelaskan kalau memang ada permasalahan ke pihak vendor, itu skill itu kita juga butuh. Karena kenapa? Jangan sampai kita membuat report ke pihak vendor pada saat vendor melihat jadi multitafsir, jadi mereka itu jadi tambah bingung jadinya. Nah, jadi kita harus juga benar-benar ya apa namanya ya salah satunya bahasa Inggris juga itu juga harus kita belajar sedikit-sedikit kalau memang teman-teman ada tertarik untuk belajar apa namanya bekerja sebagai engineering setelah lulus. Kemudian tugas lainnya ini adalah kita nge-review juga ADSB ya kayak service bulletin. Jadi kadang kalanya di apa namanya di perawatan komponen itu setiap bulan itu kadang-kadang ada update informasi, ada tiba-tiba keluar SB atau jadi ada pemberitahuan mungkin bahwa sebelumnya mungkin ada berlaku aturan bahwa apa namanya part number pergantian part number yang selama ini yang kita pakai ternyata ada informasi bahwa oh udah diganti dengan part number yang terbaru, atau ada juga komponen misalkan kayak slide pesawat ada yang perlu di-upgrade ataupun kalau memang apa namanya ada slide yang perlu di-repair, jadi dia itu juga perlu di-upgrade pada saat repair. Jadi di informasi itu di ADSB itu adalah jadi bahan kita juga untuk nge-review apa aja pesan-pesan yang disampaikan di ADSB itu. Jadi kita sebagai engineering nanti berdasarkan ADSB ini kita juga bisa mengeluarkan engineering information, bahwa engineering information itu nanti kita memberitahukan bahwa oh ini sebenarnya kalau ada repair komponen ini kita harus memakai dengan part number terbaru. Berarti nanti kita harus kasih tahu ke si mekanik atau workshopnya itu. Kemudian kita juga koordinasi dengan tim PPC, plan sama workshop. Ini juga kenapa ilmu di organisasi itu kita butuh. Nah, jadi ini di sini kita akan terpakai kembali bagaimana kita mampu ya berkoordinasi dengan teman tim-tim lain. Jadi kita di sini bukan bekerja sendiri, tapi kita harus harus tahu kita bekerja bagaimana kita bekerja teamwork. Nah, jadi ilmu teamwork itulah yang kita dapatkan mungkin pada saat di organisasi. Mungkin secara di mata kuliah itu tidak akan diajarin ya. Bagaimana kita bekerja teamwork. Mungkin kalau saat ini mungkin dikasih tugas untuk tugas kuliah pun itu kita kerjasama juga, itu salah satu teamwork ya juga ya sebenarnya ya. Tapi real ilmu teamwork itu kita bisa dapatkan di organisasi itu yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini kita juga punya tugas sebagai engineering itu untuk menginvestigasi ya kalau memang ada suatu komponen yang rusak. Ini berhubungan juga dengan ujung-ujungnya nanti kita membuat report. Jadi kalau memang ada kegagalan, memang kayak kemarin itu sering saya jumpai itu starter generatornya itu terminal bloknya itu sering rusak. Padahal di pesawat itu tidak ada rusak terminal bloknya itu. Jadi tidak mungkin di pesawat itu memang rusak terminal bloknya. Jadi terminal blok ini adalah real kelalaian dari si mekaniknya. Jadi kalau memang udah hal seperti ini dan terminal blok itu harganya juga itu sampai puluhan juta ya. Jadi
kita bisa menganalisa hal ini kenapa bisa terjadi. Ternyata itu waktu punya usut, itu memang kelalaian dari pihak si mekanik pada saat dia membongkar di pesawat. Kebetulan starter generator ini kan punya pesawat ATR ya. Pada saat dia meremove di pesawat ATR-nya itu, dia melakukan kesalahan ya, istilahnya human error-nya, sehingga itu terjadinya kerusakan. Ini yang kita report. Jadi kalau memang udah ada bukti seperti ini, jadi kita report ke pihak land maintenance. Jadi si pihak land maintenance itu bisa mencari permasalahan ini, kenapa kok bisa si mekanik ini merusak ini setiap dia membongkar meremove stargen. Jadi informasi itu bisa menghindari next-nya itu supaya tidak terulang lagi gitu. Jadi ya report yang hasil ini bisa kita laporkan di land maintenance ya. Biasanya itu teman-teman di bandara ya, biasa di apron itu yang sering membuka itu. Itu juga salah satu tugas dari pihak engineering juga. Sebenarnya kita melaporkan ini kalau di BAT, kenapa punya tugas ini? Karena kita di BAT pesawat yang dirawat itu pesawat grup sendiri, Lion Group. Makanya sebenarnya mungkin kalau di MRO lain ya, mungkin kalau di MRO lain kita hanya menginformasikan cukup ke operatornya doang gitu. Mungkin salah satu job desk-nya kenapa ada ini mungkin karena BAT ini merawat perawatan pesawat Lion Group mungkin. Kemudian kita juga kalau ada pengajuan capability baru, jadi perawatan komponen pesawat itu sebenarnya kita tergantung part number itu. Misalkan ada Starger 8260, misalkan part number-nya 1, 2, 3. Kalau kita memiliki capability hanya 1, 2, 3, 8260, 1, 2, 3, berarti kita hanya bisa merepair hanya part number tersebut. Kita tidak boleh merepair starter generator 8260, 124. Itu udah beda capability-nya. Jadi biasanya setiap tahun itu di BAT itu dia melakukan develop capability yang baru. Jadi tugas si engineering itu pada saat develop capability baru itu kita membutuhkan beberapa dokumen yang perlu kita siapkan. Salah satunya misalkan capability baru itu kita siapkan kayak job card, kemudian kayak engineering information dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu juga tugas kita di engineering juga. Jadi setiap tahun itu kalau di BAT itu selalu dia itu mengajukan capability baru penambahan. Soalnya kadang misalkan contohnya kalau kayak lighting ya ataupun baterai. Baterai itu kan part number-nya kadang banyak ya tipe part number-nya ya. Biarpun baterainya sama, tapi kalau dia hanya punya capability A ya udah part number A, berarti hanya part number A aja yang bisa kita repair kalau memang itu. Oleh karena itu untuk ke depan itu makanya BAT ini selalu mengajukan capability baru supaya banyak part number atau banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Karena kalau dari segi tool ataupun manpower-nya si BAT ini kan udah punya ini. Jadi tinggal mengajukan capability baru itu. Jadi ya tugasnya itu semua yang berkaitan dengan engineering nanti kita harus repair sebagai persyaratan administrasi pada saat pengajuan ke DSKU. Itu. Ada masukan sebenarnya buat teman-teman adik-adik yang apakah calon mahasiswa ya ataupun adik-adik yang semester 5 atau semester akhir. Sebenarnya kalau di dunia engineering ini yang perlu kita perkuatkan itu adalah basic elektrikalnya benar-benar dimatengin banget. Karena ini dimanapun yang berhubungan dengan elektrikal maupun melanjutkan kuliah ataupun mau melanjutkan bekerja ya. Ini basic elektrikal ini kalau bisa teman-teman itu betul-betul dikuasai banget. Kemudian ilmu berkaitan dengan penerbangan itu yang kayak avionik. Kalau bidang avioniknya itu juga kalau bisa itu benar-benar teman-teman menguasai juga. Soalnya kenapa?
Soalnya ini untuk memudahkan adik-adik mungkin pada saat bekerja itu cepat menyesuaikan diri. Jangan sampai nanti ada kejadian juga. Ada kadang teman-teman itu udah diajarin, besoknya diajarin lagi, besoknya hal yang sama diajarin lagi. Karena kenapa? Karena itu wajar. Karena kadang-kadang dia itu belum begitu familiar sehingga sekali dua kali dikasih tahu, kadang belum nempel gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah punya basic yang kuat, kemudian juga kita sudah familiar ya, biarpun di sekolah masih teori ya, tapi ini hal yang mudah. Jadi kita itu baca sendiri aja, kita bisa memahami pekerjaan kita itu sebenarnya apa. Nah, jadi kita hanya berfokus kepada kegiatan seperti misalkan ini prosedur membuat laporan itu seperti apa sih ya. Jadi kita hanya belajar prosedurnya aja. Jadi kita bukan hanya pada saat ingin membuat report, kita tidak mempelajari lagi komponen tersebut dari awal gitu loh. Nah, jadi ya kalau disuruh buat report ya udah kita tinggal membuat report aja tugasnya gitu. Nah, jadi tidak menghabiskan banyak waktu itu harus memahami dulu ini gimana cara kita benar-benar ya memahami apa yang disampaikan di manual atau apa. Nah, jadi kalau bisa teman-teman kuasai basic elektrikalnya sama dengan ilmu avioniknya ya di penerbangan itu. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini tidak ada tawar-menawar sebenarnya. Tapi bagi teman-teman juga jangan khawatir karena yang kita pakai di sini adalah lebih ke bahasa Inggris pasif. Jadi teman-teman kalau membaca sesuatu, ngerti, dan ingin menulis sesuatu dalam bahasa Inggris juga tahu, itu udah cukup sebenarnya. Speakingnya itu sebenarnya itu perlu, cuman kalau sebagai kita karyawan engineering dan kita sebagai staff, itu memang kita tidak membutuhkan seharian itu tidak membutuhkan untuk bisa berbicara itu ya, tapi kita itu hanya bekerja secara tulis sama memahami apa yang kita baca. Itu yang poin penting pada saat kita bekerja itu. Mungkin kalau untuk teman-teman melanjutkan kuliah ini bahasa Inggrisnya untuk speakingnya ya kalau bisa ini dibelajar harus bisa mau tidak mau karena jangan sampai pada saat kita lanjut kuliah nanti kewalahan juga ya. Kemudian biasakan dengan membaca buku manual. Jadi kalau di komponen mungkin ada komponen maintenance manual, mungkin kalau di pesawat kayak Mbak Irma ada aircraft maintenance manual ya kalau di pesawatnya ya. Nah, jadi kalau bisa teman-teman pada saat kuliah mungkin coba dilihat beberapa manual, mungkin silahkan minta ke dosennya. Saya kira dosennya pasti punya ya. Kalau memang dosennya ngajar mungkin ya orang dari MRO atau apa, mungkin dia pasti punya manual. Nah, jadi coba dibaca-baca ya bagaimana sih cara membaca manual supaya kita biar familiar pada begitu saat kita bekerja. Jadi kita itu tidak bingung dulu, memilah-milah permasalahan atau topik yang ada di manual, tapi kita udah tahu kita perlu melihat terkait dengan topik A ya. Nah, jadi kita tidak usah membaca dari awal, jadi tinggal kita lihat aja di manual itu apa sih yang keperluan kita. Nah, jadi bisa menghemat banyak waktu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa membiasakan diri ya. Kalau memang ada manual ya baca-baca aja dulu manual itu supaya biar familiar. Setelah saya bekerja di BAT, sebenarnya saya memang ada punya niat waktu itu bekerja di BAT itu setelah lulus kuliah S2 karena memang saya ingin mendapatkan pengalaman di lapangan real di lapangan seperti apa. Karena sebelum saya ngajar paling tidak saya sudah tahu di lapangan itu seperti apa sih kejadiannya. Karena saya memang background saya ini lebih ke vokasi ya. Jadi lebih ke diploma, mungkin berbeda dengan teman-teman yang di ITDA ya, itu kan lebih ke akademisnya. Jadi kalau ke akademis kan lebih ke teorinya ya mata kuliahnya, tapi kalau kita di tempat saya ngajar ini lebih ke diplomanya, jadi setiap mata kuliah itu praktek.
mata kuliah praktek. Nah, jadi dia itu tidak terlalu mendalami terhadap teori. Nah, makanya saya itu kemarin itu memang sudah punya rencana ya, paling tidak punya pengalaman di MRO itu sekitar lebih kurang 2 tahun. Ya, ternyata ya sekitar hampir 20 bulan ya waktu itu. Setelah itu saya ikut CPNS, kebetulan pas saya sedang kerja juga udah duluan pengumuman CPNS, tapi SK-nya saya belum keluar. SK CPNS saya belum keluar, tapi saya itu sudah ada pengumuman bahwa saya itu sudah istilahnya sudah lulus di beberapa seleksi CPNS-nya. Kemudian saya disuruh masuk duluan. Jadi tidak usah nunggu SK-nya duluan, tapi saya disuruh masuk duluan untuk mengajar waktu itu. Kalau CPNS-nya itu saya keluarnya di bulan Februari tahun 2021 ya. Tapi saya itu disuruh masuk, tapi sistemnya waktu itu sistem dosen, tapi dengan kontrak. Jadi sambil menunggu SK saya turun ya, jadi saya langsung masuk mengajar di Prodi Teknik Perawatan Pesawat Udara. Oh ya, ini ada hal yang satu yang unik di sini. Saya itu CPNS-nya sebenarnya bukan di Teknik Perawatan Pesawat Udara yang saya lamarkan CPNS, tapi saya itu di Teknik Elektroinstrumen. Tapi ada hal unik di sini karena dilihat pada saat kampus Politeknik Negeri Batam ini mengetahui bahwa saya itu punya S1-nya background di avionik, kemudian saya juga punya pengalaman di industri itu hampir 2 tahun juga di avionik, makanya saya itu ditaruh di Teknik Perawatan Pesawat Udara. Ini pada saat keluar SK-nya, ya udah saya itu tidak pindah ke elektro, tapi saya itu memang udah di Prodi Teknik Perawatan Pesawat Udara. Jadi udah langsung ditempatkan ya sama pihak direktur waktu itu untuk di Teknik Perawatan Pesawat Udara. Untuk ilmu yang saya pakai sekarang ini ilmu S1 itu, semua ilmu S1 itu saya pakai. Ini bukan di dunia penerbangan aja ya, tapi semua S1 basic electrical itu saya tetap memakaikan di sini. Karena kenapa? Saya mengajarkan ilmu yang saya dapat dulu, saya mengajarkan kembali kepada adik-adik yang ada di D3 Teknik Perawatan Pesawat Udara. Kalau untuk penerbangan sendiri, avionik ini yang sangat membantu saya juga. Karena saya pada saat mengajar, saya itu secara teori itu saya tidak perlu istilahnya mengulang lagi ya sebenarnya, tapi udah ada secara teori, tapi secara prakteknya saya sudah dapat pada saat saya bekerja. Jadi ya saya lebih santai juga, ilmunya sudah ada. Jadi di sini semua ilmu yang saya dapatkan di S1 waktu itu di STTA ya, sekarang ITDA ya, saya alhamdulillah terpakai semua waktu itu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Itu aja dari saya. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Denny. Ya, Pak Denny. Ya. Maaf. Tadi mic-nya masih terputus. Baik, terima kasih Mas Andi Nova atas uraiannya, paparannya yang panjang lebar, baik mengenai proses beasiswa di luar negeri, di Taiwan, juga pengalaman bekerja di Batam Aeroteknik, baik di Jakarta maupun di Batam. Demikian tadi sudah kita dengarkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber yang kedua, silakan. Ini saya bacakan dulu, Mas Andi Nova, ada pertanyaan dari teknik elektro ini ya. Jadi tepatnya ini dari Pak Suci. Ya. Oh, iya. Dari Pak Suci yaitu Pak Andi aktif di organisasi kemahasiswaan dari HMC sampai ke Presiden BEM. Kata mahasiswa lain, masuk di organisasi kemahasiswaan itu menjadikan IPS dan IPK menurun.
Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Dan apa untungnya aktif di organisasi kemahasiswaan? Iya, Silakan, Mas. ya langsung saya jawab ya Pak. Sebenarnya kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa kita bergabung dengan di organisasi itu kemudian IP kita rendah, sebenarnya saya tidak setuju. Karena kenapa? Itu hanya bagi orang yang memang dia itu mempunyai permasalahan dengan kuliahnya, tapi dia itu pada saat bergabung di organisasi sehingga itu menjadi kambing hitam adalah bahwa organisasi itu yang membuat IP-nya rendah seperti itu. Saya beberapa teman-teman ya, saya selain bergabung di organisasi dalam kampus, saya juga bergabung di organisasi luar kampus. Tapi alhamdulillah IPK saya itu masih di atas 3,25. Jadi tetap saya bisa melakukan keseimbangan ya. Yang terpenting itu adalah pada saat kita memang bergabung di suatu organisasi, kita itu jangan melupakan bahwa bergabung dengan organisasi itu adalah belajar bagaimana kita bisa memanage suatu waktu, kemudian bagaimana kita bisa memanage suatu masalah, dan bagaimana kita juga menyelesaikan suatu masalah. Itu yang kita belajar. Nah, pada saat saya bergabung di organisasi, kemudian pada saat ada beberapa kegiatan kuliah dan kegiatan organisasi itu berbarengan, ya itu tugas kita bagaimana kita bisa mensiasati hal tersebut agar dua-duanya itu tidak hilang gitu. Jadi itu juga kita bagaimana belajar menyelesaikan suatu masalah untuk mencarikan solusi. Jadi teman-teman jangan melupakan hal tersebut. Jadi apapun yang kita dapatkan pada saat di organisasi itu ya kita tetap belajar itu sebenarnya gitu. Kemudian pada saat saya kira waktu saya di teknik elektro itu alhamdulillah dosen-dosen di teknik elektro itu sangat mendukung mahasiswanya itu bergabung ke organisasi waktu itu. Nah, itu dulu ada almarhum Pak Daniel ya. Beliau juga sangat mendukung kalau memang organisasi itu butuh dana untuk membuat kegiatan, beliau ikut berkontribusi untuk mencari di mana kita bisa mencari sumber dana seperti itu untuk menyukseskan kegiatan himpunan waktu himpunan jurusan. Selain itu waktu pada saat saya juga di BEM, saya juga hal yang sama saya lakukan itu bagaimana kita itu dapat mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Ini juga hal seperti ini yang kita belajar di organisasi ini akan kebawa pada saat nanti teman-teman bekerja. Pada saat teman-teman bekerja, nanti pasti teman-teman dapatkan satu atasan teman-teman itu sudah memberikan tugas, tiba-tiba nantinya atau besoknya tugas ini belum kita selesaikan, itu dikasih tugas yang baru. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah tugas tetap kita harus melaksanakan bagaimana kita betul-betul memanage waktu atau mengerjakan sesuatu itu harus ada manajemen yang bagus. Jadi kalau kita juga udah punya pengalaman ya mengerjakan sesuatu itu dengan memakai manajemen yang bagus, alhamdulillah itu tidak masalah baik dari kita organisasi maupun kita kuliah seperti itu. Jadi kalau dibilang itu dapat menurunkan IP itu saya sangat tidak setuju kecuali si mahasiswa ini dia itu berorganisasi tapi dia itu tidak mau kuliah. Itu bisa jadi masuk seperti itu. Karena banyak alasan juga kadang ada teman-teman tidak masuk organisasi tapi dia juga tidak masuk kuliah juga banyak sebenarnya. Tapi kebetulan teman-teman yang mungkin ada masuk organisasi yang tapi malas kuliah itu ya akhirnya mengkambingkan hitam organisasi. Tapi catatan tadi yang saya tekankan lagi, jangan lupa bahwa di organisasi itu kita belajar bagaimana manajemen sebuah masalah atau manajemen sebuah organisasi. Itu yang perlu diperhatikan sama adik-adik dan teman-teman.
Baik, Mas. Mudah-mudahan terjawab, Pak. Ya sudah sangat terjawab. Saya juga setuju ya. Karena kebetulan juga kita mantan organisator. Maksudnya orang-orang yang ikut organisasi. Ya, jadi memang bahkan mungkin ini tidak sedikit ya diberikan di bangku kuliah gitu. Justru malah harus kita istilahnya ikut nyemplung gitu ya. Harus ikut di organisasi itu untuk mendapatkan pengalamannya ini. Ini pengalaman yang sangat berharga ya selama kuliah kita. Jadi harus ikut gitu biar bisa merasakan itu. Bagaimana kalau tadi seperti diceritakan Mas Nino ya, ada parallel processing istilahnya sekarang ya. Iya. Nah, itu bagaimana kita mengerjakan bukan hanya satu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang sama ya, tapi lebih dari satu. Ya kuliah, ya organisasi, ya mungkin ada yang lainnya. Itu kalau istilah sekarang kan itu parallel proses. Memang kita dituntut untuk itu. Oke. Banyak sekali masukan dari Bang Andi ini tadi ya, yang bisa saya catat yaitu tadi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini harus bagus, minimal sekali adalah pasif tadi ya, menurut Bang Andi. Minimal sekali adalah pasif, tapi harus bagus. Ya ini terutama untuk rekan-rekan yang masih kuliah ya. Dan juga untuk yang SMA, SMK juga dari awal yang harus dipersiapkan itu. Ya, dari awal itu harus dipersiapkan bahasa Inggrisnya. Nanti toh waktu kuliah juga akan berhadapan dengan literatur juga dalam bahasa Inggris. Ya. Karena kan kita literaturnya bahasa Inggris ya, karena pure, murni, asli itulah. Nanti kita translate sendiri. Iya, Pak. Kemudian juga tadi dari pengalaman kerja beliau juga sangat bagus sekali ya. Sama dengan Mbak Irma tadi ya, ada di Batam Aeroteknik. Nah, ini Mas Andi, ini gimana pengalamannya waktu bisa bergabung dengan BAD tadi? Kalau Mbak Irma kan dari jalur rekrutmen di kampus ya. Iya. Mungkin Mas Andi punya cerita sendiri, silakan. Iya. Kalau saya pada saat saya selesai kuliah di Taiwan itu sebenarnya bulan Juni ya. Jadi bulan Juni 2009, bulan Juni ya, satu tahun sebelumnya itu. Terus pas pulang ke Indonesia ya saya sekitar bulan Oktober. Di bulan Oktober itu saya coba kirim CV ya ke HRD waktu itu. Tapi saya memakai tetap ijazah S2. Jadi saya memakai ijazah S2 waktu itu karena saran dari teman-teman juga waktu itu, karena adanya perbedaan perbedaan gaji istilahnya yang sangat signifikan juga. Makanya pada saat itu ya udah saya memakai S2, tapi waktu itu dimintanya syaratnya S1. Jadi saya tetap lampirkan S2. Sekitar bulan Oktober saya mengirimkan CV, kemudian saya sekitar bulan November itu saya kebetulan langsung disuruh ikut tes waktu itu di Lion Tower di Jakarta. Jadi pada saat tes itu saya pemberitahuan tesnya itu 1 hari sebelum hari H. 2 hari sebelum hari H. Terus saya berangkatnya 1 hari sebelum hari H itu dari Aceh waktu itu. Kemudian selesai prosesi tes semua tes itu, kemudian di Desember ya, akhir tahun, saya ada pemberitahuan bahwa saya lulus. Kemudian saya disuruh sign kontraknya itu di awal Januari, di tanggal 2 awal Januari. Karena di Desember itu katanya karena udah akhir tahun ya, jadi saya disuruh tunggu ke awal Januari 2019. Makanya pada saat itu ya udah saya berangkat sign kontrak di awal Januari, kemudian bekerja di di M1 ya di daerah Tangerang waktu itu. Sebentar, ada beberapa bulan, kemudian dipindahkan ke Batam sini. Karena memang sebenarnya base-nya memang di Batam. Pada saat itu di Jakarta itu bisa kita bilang teman-teman itu sebenarnya menumpang di sana. Waktu itu belum selesai ruangan yang ada di Batam. Pas setelah selesai ruangan yang ada di Batam, jadi kami itu semua satu divisi ya, itu dipindahkan ke Batam semua. Jadi kalau
Kalau waktu sih kebetulan saya juga tidak tahu apakah kebetulan aja waktu itu proses saya itu sekitar lebih kurang hampir 2 bulan ya prosesnya sama ke sign kontrak. Mungkin karena pas saya itu mungkin pas mengikuti gelombang rekrutmen dengan apa namanya, rekrutmen umum, jadi dibarengan makanya lebih cepat mungkin ya. Itu aja sih kalau dari saya. Ya mungkin teman-teman sebenarnya untuk saat ini itu kan setiap apa namanya, termasuk kemarin juga kan itu ada rekrutmen ya, dia itu kita mendaftar melalui link, diberikan link, kita uploadkan berkas, kemudian bisa juga kemarin itu ada juga rekrutmennya itu kita mengirimkan CV kita ke HRD. Jadi sebenarnya cukup mengirimkan CV ke HRD aja sih. Kalau teman-teman mungkin sekarang ini sudah punya ijazah ya, silakan kirimkan CV sama ijazahnya ke HRD sama surat lamarannya aja. Biasanya pada saat ada pemanggilan itu kita akan di list, nama kita itu akan dimasukkan ke dalam list dan kita akan dipanggil seperti itu. Pada saat saya daftar dulu saya juga seperti itu. Saya tidak ada rekrutmen khusus ya istilahnya. Tapi saya itu langsung mengirimkan ke HRD, tapi kebetulan HRD itu ada rekrutmen juga, jadi saya itu dibarengan dengan rekrutmen yang lain, dipanggil gitu. Mungkin jadi opsi itu buat teman-teman. Itu aja sih Pak, kalau pengalaman itu. Tadi ada yang raise hand Pak ini. Ya Pak? Tadi yang ada yang angkat tangan ini mau bertanya. Oh, raise hand. Iya. Iya, sebentar. Silakan yang ingin menanyakan sesuatu langsung ke Mas Andi. Ya, silakan. Siapa tadi? Saya lupa. Saya Pak, Hernando Pak. Oh ya, silakan Mas Hernando. Silakan Mas Hernando. Iya, Pak Andi. Jadi waktu itu saya pernah, kebetulan dosen saya S2 kan sekarang lagi di National Taiwan. Iya. Lagi PhD di sana. Dan kemarin tuh dia sempat menyampaikan bahwa ada beberapa beasiswa dari pemerintah Taiwan yang nggak bisa dipakai di kita. Nah, salah satunya adalah MOFA. Karena MOFA itu kan beasiswa dari hubungan diplomatik, sedangkan kan Indonesia belum mengakui Taiwan sebagai negara. Nah, kira-kira yang tadi kan Pak Andi sampaikan kan bahwa MOFA dan MOE beasiswa yang bisa diambil nih untuk Indonesia. Kira-kira menurut Pak Andi, apakah benar gitu ya, dari sejauh pengetahuan Pak Andi, apakah benar ada beasiswa yang tidak bisa diambil oleh Indonesia karena alasan hubungan diplomatik? Seperti itu. Ya, mungkin kalau tadi ada saya memang keliru, mohon maaf ya. Sebenarnya gini, ya karena sebenarnya di Taiwan itu kita tidak punya atase pendidikan, tapi kita hanya memiliki KDEI ya, jadi Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Tapi ada beberapa beasiswa Taiwan, saya itu karena biasanya MOFA itu berbarengan dengan beasiswa, sebentar ya saya buka lagi. Ya, biasa berbarengan dengan beasiswa MOE. Jadi mungkin saya tidak, karena saya juga tidak pernah mendaftar beasiswa itu ya. Pada intinya ada teman-teman yang saya jumpai itu yang memang dia menerima beasiswa dari MOE. Biasanya mereka berbarengan. Mungkin bisa saja saya salah persepsi. Mungkin MOFA itu salah satunya tidak bisa, tapi kita bisa memakai yang MOE itu. Biasanya MOE itu kebanyakan dibuka untuk les bahasa. Tapi jangan salah teman-teman, masih membuka peluang itu kayak ICDF. ICDF itu mungkin bagi lulusan teman-teman yang mau lanjut S2 atau S3 itu bisa memakai ICDF. Kalau ICDF sendiri, saya berani katakan kenapa? Karena memang ICDF itu ada teman yang satu tempat saya di Kosiung itu, ya memang dia itu ada beberapa itu yang memang memakai beasiswa ICDF. Kemudian salah satu juga teman saya yang bekerja di Batam di sini juga dia memakai beasiswa dari ICDF. Sebenarnya kalau beasiswa itu sebenarnya kita termasuk banyak saingan ya. Tapi jangan salah, itu tidak begitu ketat.
Saya yakin karena kenapa? Karena ada beberapa teman-teman yang sudah pernah lulus beasiswa itu, dia juga tidak memiliki bahasa Inggris bagus-bagus banget. Jadi kenapa saya bilang mungkin ada untung-untungan juga ada, ya karena kan itu beasiswanya terbatas. Tapi bagi teman-teman mungkin yang ingin melanjutkan kuliah ke Taiwan, itu tidak usah diambil pusing sebenarnya dengan beasiswa, tapi bisa mencarikan beasiswa universitas. Kalau beasiswa universitas itu setiap universitas pasti ada. Dia setiap tahun akan membuka. Jadi kembali lagi ke nilainya. Jadi kalau memang teman-teman mencari kampusnya yang bagus, biasa nilainya itu juga lebih lumayan. Tapi kalau mencari mungkin kampus-kampus swasta, mungkin itu juga lumayan. Ini mungkin Pak siapa namanya yang Pingtung University ya? Pak siapa? Jalu ya. Pak Jalu ya. Ya, beliau ya mungkin beliau berangkat saya pas pulang gitu. Kalau saya di Kosium, kalau beliau kalau nggak salah entah National Pingtung University kalau nggak salah. Mungkin kalau beliau saya tidak tahu beasiswa apa, tapi teman-teman itu bisa memanfaatkan itu beasiswa kampus itu. Dan itu sangat mudah masuk. Karena kenapa? Pengalaman di kampus saya sendiri juga, dan beberapa kampus yang lain itu teman-teman yang dari Vietnam itu malahan bahasa Inggrisnya sangat jelek. Mohon maaf ya, maksudnya bukan berarti kita bagus ya. Memang mereka sendiri, bukan komentar saya ya, tapi komentar teman-teman, mereka memiliki bahasa Inggris yang jelek, tapi banyak juga mendapatkan beasiswa kampus. Tapi catatan, karena beasiswa kampus itu nilainya tidak sejahtera ya dengan beasiswa yang kayak tadi ICDF tadi, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu ya kerja part time seperti itu. Siap. Itu sih Mas Hernando. Iya. Tapi mungkin kalau Mas ingin mencari kampus, karena di Taiwan sendiri ada juga beberapa kampus yang memang latar belakangnya penerbangan ya, misalkan kayak National Formosa University itu kalau nggak salah udah kerjasama dengan GDA ya. National Formosa University itu mungkin bagi adik-adik elektro itu bisa memilih di Aeronautical Engineering, karena Aeronautical Engineering di situ ada konsentrasinya avionik. Jadi bisa mengambil di National Formosa University. Kemudian ada juga di National Cheng Kung University. Kalau National Cheng Kung University ini juga ini ada Aerospace Engineering ya. Cuma kalau konsentrasinya saya tidak begitu, tapi di sana ada lab-nya lab untuk aviation, tapi kalau untuk avioniknya itu kalau nggak salah itu hanya konsentrasi aja, tapi bukan di tapi hanya untuk riset ya di scope risetnya di avionik. Tapi kalau untuk konsentrasi saya tidak begitu tahu di National Cheng Kung University. Selain itu ada juga kampus kayak NTDH, National Taiwan Huang, saya lupa namanya ya lengkapnya ya. Nah, di sana juga ada Aeronautical Engineering, mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman, tapi itu lebih ke teknik penerbangan ya kalau di tempat kita ya. Kalau yang untuk konsentrasi avioniknya itu juga lebih ke riset avioniknya kalau nggak salah. Jadi dia itu bukan ke konsentrasi, tapi kalau untuk risetnya ada, jadi ada profesor yang memang punya scope lab-nya untuk avionik itu. Itu mungkin bagi teman-teman dari elektro bisa memanfaatkan kampus-kampus beasiswa. Silakan Mas Nando. Iya, silakan. Mumpung masih muda ini sana. Saya kan sekarang lagi S2 Pak, kebetulan beasiswa saya yang sekarang itu double degree Pak. Jadi tahun kedua tahun depan berangkat ke Taiwan, cuman belum tahu masalah COVID. Kebetulan universitas yang ditunjuk kayaknya di bawah universitasnya Pak Andi, Yuanze. Kalau secara ranking dunianya, jadi saya masih kalah sama Pak Andi kalau universitas di Taiwan ya. Ya, oke, baik. Jadi double degree ya, tahun kedua iya, di Pak. Taiwan, 1 tahun full. Iya, jadi 1 tahun sekarang saya hitung dari Januari saya ngabisin di Indonesia dulu di Bandung. Nanti tahun depannya dikasih tahu apa berangkat atau enggaknya. Kan kita masih lumayan agak red zone ya negaranya, jadi belum bisa
Kayak gitu, Pak. Oke, tetap semangat tapi ya. Siap. Ya, Makasih harus Pak, tetap Pak Andi, Pak Denny. akan berangkat gitu aja. Nanti masalah tidak berangkat ya nggak apa-apa, online. Iya, Ya, mungkin online paling Pak. Iya. sebagai tambahan mungkin ya. Sebenarnya kalau di Taiwan itu ya apa ya, ada memang beberapa kampus yang memang udah ada ranking bagus ya. Tapi jangan salah juga, biarpun itu tidak masuk ke dalam 20 besar di Taiwan itu, tapi itu kualitasnya sudah bagus-bagus. Soalnya kebanyakan dari profesor di Taiwan sendiri itu mereka latar belakang pendidikannya itu memang rata-rata di Amerika, dan pendidikannya juga mereka itu kiblatnya ke Amerika gitu. Jadi secara kualitas mungkin bagus ya, cuma kalau masuk ranking itu tergantung lagi mungkin bagi teman-teman, apalagi mungkin kayak ada beberapa kampus kalau di Taiwan itu kan ada kampus yang universitas murni ya, ada kampus yang sains teknologi. Mungkin kalau yang kampus saya itu masuk ke sains teknologi. Jadi kalau kita di sini mungkin universitas terapan lah. Nah, mungkin kalau di apa namanya di Jerman mungkin kayak FH ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi Nova. Gimana Mas Terima Nando? kasih Pak Andi. Cukup? Yes, Cukup. Sama Terima lagi. kasih Pak Andi. Ada ini kesempatannya, terima kasih. Oke. Baik, di kolom chat masih belum ada pertanyaan kembali. Mungkin saya buka lagi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari partisipan, silakan ke Mas Andi Nova. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ya, baik. Sesi yang kedua ini dengan pembicara Muhammad Andi Nova, saya cukupkan. Kita masih mempunyai 2 webinar lagi, yaitu besok hari Rabu dan hari Kamis ya. Jadi para partisipan silakan untuk mengikuti kembali ya di hari kedua dan hari ketiga. Untuk hari kedua besok dengan topik yaitu avionic UAV ya, unmanned aerial vehicle. Nanti pembicaranya adalah Mas Hana Baskoro dan Mas Isbianto Prasetya. Ya. Sangat menarik karena mereka ada bekerja, Mas Hana itu di PT PAL Surabaya dan Mas Isbianto Prasetya bekerja di Lapantia untuk pengendali satelit untuk wilayah Indonesia Timur. Itu topik untuk besok pagi. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih saya aturkan kepada Mas Muhammad Andi Nova sebagai pembicara di sesi 2. Juga tadi kepada Mbak Irma Hanum Amalia Rahab di pembicara di sesi 1. Terima kasih saya ucapkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC ke Mbak Sumiani Putri. Silakan.